Nah, sip. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik lagi di channel gua. Kali ini beda sesi. Untuk kali ini gue bakal ngadain podcast horor. Seberapa horor sih? Kebetulan kita ini lagi lagi rekam di puncak gunung Ungaran, di puncak gunung Ungaran via Parantunan. Jadi tadi itu sebenarnya kita itu bikin konten ke Gunung Ungaran dan juga Sindoro. Jadi hari ini Ungaran, besok turun langsung ke Sindoro. Cuman niatnya itu kalau ke Ungaran saya pribadi ingin buat konten soal horor, membuktikan bener gak sih ada horor di gunung itu, mau itu Gunung Ungaran ataupun Sindoro. Dan tadi kita sempat nantang di pos berapa bang? Di pos 3, antara pos 3 sama pos 4. Antara pos 3 sama pos 4. Jadi sebelumnya itu pas kita istirahat di pos 3 itu sempat kita nantang-nantang makhluk halus lah istilah katanya ya. Nah ini ada videonya, ntar lu tonton dulu. Pak Topik, aman Pak Topik? Aman brother. Aman. Udah nemu hantu belum? Waduh, kalau hantu sih belum. Tapi semoga aja nggak ketemu. Nah kurang lebih kayak gitu videonya. Jadi gue sempet bercanda di pos 3. Kebetulan waktu itu tadi itu posisinya kita berdua doang di situ, dan emang posnya cukup gelap dan sepi, gak ada siapa-siapa karena yang lain udah pada naik duluan, kita ditinggal belakang. Nah di situ tuh pas jalan sebenarnya saya pribadi udah nyium bau melati. Udah nyium nggak? Nggak. Nggak ada, dia nggak ada nyium bau melati. Emang di bawah itu sebelum pos 1 pos 2 emang ada tanaman mawar. Cuman yang saya cium itu kayaknya bukan mawar, bau melati. Pas di pos 3 pas mau berangkat berapa jalan ada sekelebat bau melati. Cuman ya positive thinking di situ. Oh iya kan banyak pohon anggrek, pohon mawar di Gunung Ungaran ini. Jadi saya masih positive thinking di situ kan. Nah, abis itu pas nggak selang lama, jadi pas ada tikungan gitu, si Topik nih dia masih posisinya pas di tikungan. Posisi tikungannya begini nih, gimana? Gini. Si Topik masih di sini, saya udah lewat tikungan tersebut gitu, udah lewat saya. Depan ya. Dari depan. Nah di situ tuh kebetulan pas di tikungan itu tuh ada pohon gede banget. Nah saya tuh nggak sengaja awalnya dengar suara kayak kalau misalkan kita ngehentakin kaki ke Keranting. bukan kalau keranting kan petek gitu kan. Ini mah kayak nginjek batu dup gitu. Kenceng, makanya spontan langsung berhenti. Ada apa nih? Pas saya lihat ke samping kanan, jadi di pohon itu kan kalau di gunung itu akarnya itu kelihatan, akar atasnya bagian atas tuh kelihatan. Dan saya ngeliat ya, yang saya lihat ya kaki, bentuknya kaki, ada bulunya, terus tapi kaki bawahnya itu bersih, nggak kotor. Jadi bulunya hitam bersih satu doang. Itu mungkin kalau dibilang gedenya ya, itu kalau panjangnya kayak ban motor NMAX. Segede itu. Yoi. Sempet kaget, kaki doang. Terus kenapa bisa saya bilang sebesar ban NMAX? Soalnya yang kelihatan tuh setengah. Nggak semua sampai belakang sini, nggak sampai sininya nih. Cuman jarinya aja. Sempet shock kan di situ. Makanya saya suruh teman saya langsung kayak stop. Saya diemin. Nah pas saya udah ya baca doa bentar, langsung bilang hus gitulah istilah katanya. Tiba-tiba langsung kayak narik tapi nggak ada suaranya, langsung narik gak ada suara gitu. Dan gak tahu ya pengakuan dia pas saya bilang stop itu yang dirasain kira-kira apa Pik? Yang pas dirasain? Nah sebetulnya pas kejadian itu, pas dia tadi bilang seperti itu, tidak, saya belum nge apapun, tapi cuma pas ngelangkah satu langkah
emang terasa merinding ke bulu punduk saya. Awalnya ini ngeh nggak kalau pas disuruh berhenti itu ada apa gitu? Awalnya ngeh nggak? Nggak ngeh. Enggak ngeh. Pas tadi aja pas udah mulai jalan. Pas mulai jalan sebentar langsung sekelebat ada angin gitu nih. Ya, merinding bulu. Terus pas udah jauh dari sana juga udah udah ngerasa gak enak. Sebetulnya tadi sebelum itu tuh belum jauh dari sana tuh saya tuh manggil dia, cuma dianya gak denger. Nah, niatnya tuh mau mastiin di belakang saya itu ada apa, soalnya saya ngerasa agak gak enak gitu, ngerasa aneh aja, ada apa sih di belakang. Kedengeran suara atau enggak ada suara? Enggak. Ini ngerasain apa ya? Kayak feeling aja gitu. Feeling sama kok ada sih ini angin gitu. Beda gitu anginnya. Ya. Ya soalnya kebetulan di tempat itu kan rapet ya, harusnya emang angin tuh nggak bisa kayak langsung. Emang sih agak beda gitu. Pas jalan dari pos 3 ke pos 4 aja ngap banget. Gitu kenapa ya? Ngap banget ya. Berasa ya, kalau angin kan kalau biasanya kalau emang ada angin ya. Pasti itu kalau ngerasainnya bukan sebagian tubuh aja, tapi seluruh. Tapi ini mah beda lagi. Ya, sebagian tubuh. Misalkan ini punduk doang ya. Merinding ya. Gitu. Sebenarnya emang agak salah juga sih ya sebenarnya. Bukan nantang, iya sebenarnya. Dari segi omongan juga udah gak sopan. Dari base camp juga udah agak sopan. Udah agak sopan dari base camp juga masalahnya. Mulai dari sompralnya, dari sompralnya, ngeremehin gunungnya, ngeremehin tanjakannya, ngeremehin penghuninya. Itu udah bener-bener apa ya? Nah, ini salah Bang Zawin sebenarnya nih. Kita nyontoin Bang Zawin sebenarnya nih ya. Ya betul. Cuman emang bodoh juga kita malah nyontoin gitu, padahal mungkin Bang Zawin gak ada niat buat biar dicontoh orang gitu ya. Nah, tapi sebetulnya saya gak nyontoh Bang Zawin, saya nyontoh Bang Piersa. Cuma ikutan sama dia. Ikut-ikutan doang. Ya, sebelum lanjut ini dulu, minum dulu bentar. Soalnya agak merinding karena kita ceritanya tuh kebetulan di gunungnya langsung. Di gunung langsung. Iya, di gunung langsung, nggak di bawah. Mantap. Nah, pas alhamdulillah ya di pos 4 tadi banyak orang ya, jadi kita agak tenang di pos 4 tuh, nggak kepikiran apa-apa. Kalau nggak kebayang sih kalau di pos 4 nggak ada orang, mungkin suasana. Jadi pas mau ke pos 4 nih, suasana tuh kita yang tadinya bercanda-canda langsung teriak. Diam semua, diam. Kita berdua diam. Sampai apa ya? Mau ngomongnya juga ragu-ragu ya. Cuman emang pas tadi pas ada kaki, pas saya lihat kaki itu langsung kayak saya takutnya sih ya mungkin orang bilang genderuwo gitu ya, orang bilang itu. Dan kebetulan saya belum pernah ya sebelumnya lihat kaki segede gitu, dan ya saya jadi agak khawatir apakah yang seperti ini main fisik atau sekedar menampakkan saja gitu. Karena ya kalau sampai ada cekcok sih parah sih menurut saya, karena pendakiannya itu pas banget hari Jumat, terus juga malam hari tuh. Alhamdulillah selamat. Mungkin yang lebih merasa merindingnya lagi itu sama cuacanya mungkin ya. Ya, cuaca pasti ngaruh juga lah. Kabutnya tebel banget, swear kabutnya tebel banget. Biasanya baru kali ini cuman kabut tuh kayak cuman 1 meter ke depan sebenarnya pandangan. Jadi kita harus bener fokus banget. Yang kelihatan tuh cuman di bawah aja, jalan yang pas di bawah kita aja, saking tebalnya kabut. Makanya agak was-was di situ. Nah, ini skip dulu, nanti lanjut. Bingung ya topik nanti. 8 menit dapat kan? Nah, menurut topik nih, kira-kira hal seperti itu gitu ya bisa dipercaya gak sih? Soalnya kan banyak nih kayak pendaki-pendaki ya, contoh Bang Zawin atau siapa gitu ya, yang bilang itu mah nggak ada, sebenarnya cuma
bohongan atau gimana. Menurut lu yang tadi lu rasain, lu kan nggak lihat sama sekali nih, nggak dilihat gitu, cuman hanya merasakan feeling. Pas gue bilang itu kaki dan segala macam dan lu ngerasain kayak gitu, apa yang lu pikirin gitu? Lu percaya gak sama hal kayak gitu? Kalau dari saya sih, dari saya pribadi, saya belum sebegitu percayanya kalau belum bisa melihat sendiri. Yang belum pernah ada pengalaman lihat? Belum pernah. Nah mungkin karena gini, kalau saya sekarang kan belum bisa sepenuhnya percaya, tapi emang sedikit agak ini nih, ada ngerasain tadi kan ya. Nah mungkin itu juga dari sebuah suasananya juga, bukan dari hal-hal lain mungkin seperti itu. Tapi pas di bawah itu, pas sepanjang pos 3 ke pos 4, nggak ada ngebayangin kayak ada something nih. Maksudnya masih, kalau bisa orang kan mikirnya mungkin pas ada angin kayak gitu biasanya nggak kepikiran gitu. Pas di atas, misalkan sampai di puncak atau di base camp lagi terus turun, baru kayak oh ya gue ngerasain kejanggalan ini gitu. Ada kepikiran nggak pas di pos 3 ke pos 4 itu? Di pos 3 ke pos 4? Iya. Ada kepikiran ya. Tadi itu sempat denger ini suara cuma suaranya agak aneh, gak bisa didefinisiin lah. Tapi kalau ingat saya, pendengaran saya, suaranya tuh seperti apa ya? Hing wanita. Yang ngehing kayak gangsing aja gitu. Sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri. Cuma tidak lama hilang lagi. Iya. Paling 1 detik lah. Seperti itu sih. Nah itu kalau gue juga sebenarnya denger ya, yang topik bilang yang hing suara cewek itu. Cuman kalau misalkan kalian tahu nih ternyata itu suara alam, misalkan ternyata itu pohon kah, angin kah, bisa jelasin di kolom komentar kira-kira itu suara apa ya. Cuman ya karena kita masih belum tahu ya suara apa, makanya bener-bener berat banget. Tadi pos 3 ke pos 4 tuh sampai ngap, kita jalan juga gak tahu kenapa pokoknya. Padahal dari puncak ke atas, dari pos 4 ke puncak tuh lebih terjal lagi, tapi nggak ngap dari pos 3 ke pos 4. Aneh. Saya tadi dari pos 3 ke pos 4 tuh minta berhenti mulu sama Jilan. Beda sama dari pos 1 atau dari base camp ke pos 3. Sampai pos 3 sehat, afiat, sampai masih bisa ketawa-tawa. Udah tahu tuh di pos 3 dari ke pos 4 sampai ke pos ini juga ya masih aman. Berhenti normal kan, enggak yang kayak berhenti karena capek atau enggak. Cuma emang dari pos 3 ke pos 4 tuh kayak dia mau berhenti terus. Cuma saya karena lihat kaki itu, saya mau buru-buru ketemu orang. Jangan sampai nih kejadiannya tuh lagi kita berdua gitu loh, nggak ada orang lain. Bukannya merasa bukannya apa-apa, karena kan kebetulan saya baru pertama kali ngeliat yang begitu, yang maksudnya pertama kali ngeliat kaki segede itu. Nah kalau ditendang bisa langsung kemana aja? Langsung ke Sindoro nyebrang. Aduh, penalti. Ya itulah cerita singkat perjalanan dari pos 3 ke pos 4 yang penuh dengan misteri ya, karena baru pertama kali kita alamin kejadian seperti itu. Kira-kira nih menurut teman-teman ya, pandangan teman-teman secara logis ada yang tahu nggak, kayak contoh suara tadi yang hing gitu, yang suara perempuan itu suara apa gitu, misalkan bang itu mah suara angin yang niup bunga trompet, misalkan ada bunga trompet di gunung gitu kan, atau gesekan angin ke pohon mungkin ada gesekan angin ke pohon, atau misalkan kaki yang saya lihat kan berbulu ya. Nah mungkin itu adalah babi hutan kali yang kelihatan setengah, tapi saya jelas banget ngeliat kaki. Cuman ya barangkali ini mah ada teman-teman yang bisa mengiyakan gitu kan, itu tuh babi paling bang katanya. Soalnya anehnya tuh hidupnya cuma sekali kalau emang babi gitu. Saya mikirnya ke situ gitu. Tapi tetap harus bisa mikir secara logis aja sih. Oke, semoga teman-teman semua terhibur dengan sedikit cerita dari perjalanan kami ya. Mengingat banyak sekali penggemar yang sangat suka dengan cerita horor, kebetulan kami ceritakan langsung di puncaknya. Betul. Masih di gunungnya.
Ya, masih di gunungnya ini. di Gunung Ungaran. Tuh. Oke. Penutupannya gimana? Welcome back to my Berbar Itu S. perbukaan. Penutup teh bahasa Thailand. Haji Maste. Haji Maste. Watashi watik Watashi wa- des. Kyo wa to dokonit akbar.